Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yani Subertilah, STPMP, dosen program studi Teknologi Industri Pangan, jenjang D3, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Saya mulai menjadi dosen dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 hingga sekarang, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, di mana video ini merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen Kementerian Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2025. Selama menjadi dosen, saya pernah mengampu mata kuliah analisis sensori, di mana pada mata kuliah analisis sensori ini terdiri dari 3 SKS, yang mana terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Untuk mata kuliah analisis sensori dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS yang dilakukan pada semester 2. Untuk pembelajarannya, mata kuliah analisis sensori berbasis case method dan project based learning. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari yang pertama adalah CPL 6, yaitu mampu mengkarakteristik bahan pangan hewani dan nabati, termasuk komposisi kimia, sifat fisik, dan peran fungsional bahan pangan dalam proses pengolahan dan penyimpanan produk pangan. Kemudian, yang kedua adalah CPL 9, yaitu mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Dan CPL yang ketiga adalah CPL 10, yaitu mampu memiliki komitmen kerja profesional dan etika, termasuk menghargai keberagaman. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi tujuan belajar, yang mana untuk mata kuliah analisis sensori, tujuan belajar yang pertama yaitu TB10, yaitu mampu mengidentifikasi karakteristik bahan pangan hewani dan nabati, meliputi sifat kimia, sifat fisik, dan fungsional bahan. Kemudian yang kedua, tujuan belajar 12, yaitu mampu menjelaskan prinsip dasar analisa pangan, meliputi fisik, kimia, mikrobiologi, dan sifat sensori. Kemudian TB13, yaitu mampu melakukan analisis pangan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensori dengan menggunakan metode standar. Kemudian tujuan belajar yang keempat adalah TB19, yaitu mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Dan tujuan belajar yang terakhir yaitu TB20 adalah mampu menjelaskan dan mempraktikkan komitmen etika kerja profesional dan menghargai keberagaman. Untuk deskripsi singkat mata kuliah analisis sensori, yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar mengenai karakteristik bahan hasil pertanian, baik itu karakteristik fisik maupun kimianya, kemudian juga bagaimana menyajikan sampel dan persyaratan laboratorium sensori. Kemudian di sini juga terdapat prinsip-prinsip pengujian sensori pada bahan hasil pertanian, dan dilanjutkan dengan metode pengujian sensori, yang mana untuk metode pengujian sensori terdiri dari beberapa macam metode, diantaranya adalah pengujian pembeda, kemudian metode pengujian afektif, dan metode pengujian deskriptif. Di mana di sini juga diberikan bagaimana penerapannya dalam industri pangan secara mandiri, terukur, dan bertanggung jawab, sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan menganalisa berbagai metode pengujian sensori.
Untuk bahan kajian pada mata kuliah analisis sensori meliputi karakteristik bahan hasil pertanian, baik itu nabati maupun hewani, kemudian prinsip pengujian secara sensori, dilanjutkan dengan pemilihan sampel, termasuk jenis-jenis panelis, dan juga laboratorium pengujian sensori. Kemudian dan kajian yang lain di sini juga diantaranya adalah metode pengujian sensori yang terdiri dari beberapa macam metode pengujian, yaitu metode pengujian perbedaan, metode pengujian efektif, dan metode pengujian deskriptif, hingga dengan pengumpulan dan pengolahan data, termasuk juga di sini pengolahan data secara statistik. Rencana evaluasi pada mata kuliah analisis sensori meliputi yang pertama adalah basis evaluasi case method, di mana untuk case method bobot penilaian adalah 20%, dan kemudian yang kedua adalah basis evaluasi proyek based learning, yaitu yang dilihat adalah hasil proyeknya dengan bobot penilaian sebesar 35%. Dan yang ketiga adalah basis evaluasi kognitif atau pengetahuan, terdiri dari tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan bobot penilaian 45%, dengan total keseluruhan bobot penilaian adalah 100%. Pada masing-masing metode, baik itu metode case method maupun project based learning, di dalamnya juga terdapat item penilaian yang meliputi kecakapan pembelajaran, kemudian literasi. Pada case method di sini juga dilihat bagaimana solusi yang diberikan. Kemudian pada project based learning di sini dilihat juga bagaimana produk yang dihasilkan dari project based learning tersebut. Kemudian juga untuk item penilaian di sini juga meliputi presentasi dan laporan. Baiklah, mari kita saksikan bersama kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu pada mata kuliah analisis sensori pada pertemuan ke-6 dengan materi berupa metode pengujian sensori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya, apa sih analisa sensoris itu? Apa misalnya analisis sensoris atau pengujian sensoris? Kira-kira? Kalau analisis sensoris itu metode ilmiah digunakan untuk mengukur, menganalisis dan menafsirkan tanggapan manusia terhadap suatu masalah tertentu. Oke, berarti di sini ada yang namanya tanggapan manusia. Ya. Oh, ini di sini ada manusia. Sebelum kita ke arah analisis sensoris yang biasanya melibatkan dia penerimaan secara subjektif ya. Gitu. Nah, dari beberapa produk pangan atau barang, kira-kira apa sih yang biasanya mempengaruhi kesan dari konsumen atau mungkin dari masing-masing individu? Apa kira-kira dari produk pangan atau mungkin dari bahan? Kira-kira apa sih yang biasanya mempengaruhi individu atau mungkin konsumen itu untuk memilih suatu produk? Apa kira-kira? Kualitas ya. Jadi di sini ada yang namanya kualitas. Kita membedakan suatu produk pangan atau bahan itu juga biasanya adalah melihat kualitasnya. Misal di sini kita punya dua roti misalnya ya. Dari dua roti A sama roti B ini masing-masing memiliki kualitas yang berbeda. Kira-kira kalian memilihnya yang mana? Yang A lebih bagus, yang B masih di bawahnya. Kira-kira kalian memilih yang mana?
dilihat adalah di beberapa parameter selain misal parameter utama rasa, aroma, rasa, tapi biasanya kita juga melihat beberapa faktor yang lain. Tapi biasanya dalam melakukan suatu pemilihan yang kita lihat utama adalah kualitas, itu ya. Kemudian untuk menilai kualitas suatu produk pangan atau mungkin di sini bahannya dapat dilakukan secara subjektif dan objektif. Nah, yang pertama di sini kita melakukan suatu penilaian secara subjektif. Maksudnya apa di sini? Melakukan penilaian secara subjektif sesuai dengan yang dapat terjadi atau individu. Kemudian yang kedua, di sini ada metode objektif. Biasanya kalau kita menggunakan metode yang objektif, ada pengukuran tersendiri di sini. Yang sama di sini biasanya yang sering kita lakukan berkenaan dengan produk pangan adalah analisa fisik. Kira-kira apa contohnya? Tekstur, menggunakan apa? Secara subjektif atau objektif? Objektif, jadi kita menggunakan alat, biasanya bantuan alat di sini. Nah, tadi dikatakan salah satu analisa fisik itu salah satunya adalah tekstur. Biasanya tekstur kita mengujinya menggunakan apa? Ada praktikum. Bisa dengan menggunakan PPA, tekstur, kemudian analyze, seperti itu. Kemudian yang kedua ada analisa kimia. Analisa kimia contohnya biasanya kalau yang berhubungan dengan produk pangan, ini misalnya analisa protein, kemudian serat, kemudian juga bisa kita melihat kadar airnya, seperti itu ya. Di sini kita bisa melakukan analisa beberapa laboratorium. Nah, untuk yang metode subjektif, salah satunya di sini kita lakukan dengan menggunakan analisa sensori, karena memang bersumber dari subjektif atau penilaian dari individu. Nah, untuk analisa sensori sendiri, di sini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah digunakan untuk menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki dalam produk atau bahan. Contohnya apa kira-kira? Kita punya suatu produk, kemudian misal di sini kita lakukan penyimpanan sekian hari atau sekian minggu. Kira-kira yang dilihat apa di situ? Jadi perubahan ada warna misalnya. Misal warnanya tidak kita kehendaki, dia bisa menjadi warnanya seperti pudar, bisa seperti itu. Atau mungkin kita melakukan suatu riset di mana nantinya akan terjadi perubahan di sini. Bisa kita tambahkan suatu bahan yang lain. Tujuan kita misalnya adalah untuk mempercantik warnanya, misalnya seperti itu ya. Nah, dari bahan-bahan yang kita tambahkan bisa jadi itu sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya warnanya menjadi semakin cerah atau mungkin malah dia semakin gelap. Jadi di sini dapat dilihat secara sensori seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi area untuk pengembangan. Kira-kira maksudnya bagaimana? Area untuk pengembangan produk. Kemarin kan kalian sudah mempelajari mengenai apa itu substitusi, kemudian apa itu fortifikasi, seperti itu ya. Nah, kira-kira di sini kan dia juga hubungannya sama pengembangan produk. Misal kita mau mengembangkan roti yang memiliki kadar serat lebih tinggi dari yang ada di pasaran, kita tambahkan suatu bahan lain. Nah, di sini pengaruhnya dapat kita lihat secara sensori, apakah terjadi peningkatan mutu atau justru penurunan mutu. Kemudian yang kedua, apakah masih bisa diterima oleh konsumen atau justru ditolak. Jadi bisa seperti itu. Kemudian korelasi antara pengukuran sensori dengan kimia atau fisik. Nah, jadi contohnya, bisa tadi sudah saya sebutkan, kita mau membuat roti yang
yang memiliki kadar serat yang tinggi, misalnya ya kita tambahkan bahan lain, misalnya daun kelor misalnya, atau mungkin yang memiliki serat tinggi apa kira-kira kita tambahkan edamame misalnya ya, dia memiliki warna yang cukup colok. Kemudian dari teksturnya apakah dia juga dapat terpengaruh, karena kan kalau pada roti biasanya yang dipakai adalah proteinnya tinggi, sementara kalau untuk edamame dia tidak memiliki gluten seperti itu. Dan di sini gunanya, misalnya kalau kita lakukan pengukuran secara fisik di sini, ternyata teksturnya dia pengembangannya menurun, kemudian secara kimia oke, dia seratnya naik, tapi apakah konsumen di sini masih dapat menerima? Seperti itu kita lakukan ujian sensori. Oke, di sini memang ada seratnya naik, tapi ternyata konsumen tidak menerima. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir di sini mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam pengambilan keputusan. Kira-kira maksudnya bagaimana? Kira yang bisa menjelaskan? Ketidakpastian dan resiko dalam pengambilan keputusan. Ini ada hubungannya dengan beberapa tujuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa ke arah pengembangan produk, bisa juga ke produk pesaing. Jadi seperti itu. Kira-kira apa? Oke. Saya karena kan tujuan analisa saya kan yang beberapa itu menilai adanya perubahan serta untuk pengembangan produk, apakah produk itu akan diterima atau ditolak oleh konsumen. Jadi maksud dari sini merupakan ketidakpastian dan resiko dalam pengambilan keputusan itu dari perubahan untuk pengembangan produk itu, apakah penambahan itu lebih baik atau lebih buruk. Jadi kita bisa memilih mengambil keputusan penambahan itu dapat dilanjutkan atau dihentikan. Oke. Jadi di sini kita mengurangi resiko produk kita ditolak oleh konsumen ya. Jadi dari beberapa produk yang kita kembangkan, kita ambil yang memang benar-benar dapat diterima baik secara tingkat kesukaan atau secara mutu oleh konsumen. Sehingga nantinya kita tidak akan membuang biaya juga untuk beberapa produk yang kurang dapat diterima. Jadi seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kemudian untuk pengujian sensori atau analisa sensori di sini perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, di sini sudah jelas kita biasanya menggunakan indera dari panelis. Apa saja indera yang dipakai? Untuk indera panelis biasanya di sini disesuaikan dengan produk yang akan kita uji. Apakah dia cair atau mungkin dia padat, ini harus menyesuaikan. Kemudian yang kedua, ini ada 4 unsur penting yang perlu kita perhatikan dalam melakukan analisa sensori. Yang pertama adalah penguji, jelas ya di sini harus ada yang melakukan dari riset atau mungkin dari penggunaan. Kemudian yang kedua, analis. Nah, untuk analis di sini juga harus dibedakan berdasarkan pengujian apa yang kita lakukan. Apakah dia harus panelis yang terlatih atau mungkin dia panelis yang masih belum terlatih, seperti itu. Kemudian sarana pengujian, mereka apa saja untuk sarana pengujian? Ada yang harus ada di sana apa pada saat pengujian? Sampel. Penting ya di sini. Kemudian yang kedua, kuesioner. Ada lagi? Ayo, ini ya. Kemudian satu lagi yang penting di sini kira-kira apa? Apa kira-kira? Sampelnya perlu diberi harus jelas ya, jangan sampai nanti kalian menyajikan sampel tapi ternyata sampelnya tidak diberikan nanti bingung mau jawab gimana di kuesionernya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, di sini umumnya pengujian itu dilakukan
laboratorium organoleptik. Kira-kira kenapa harus di laboratorium? Kenapa kok dianjurkan kita melakukan suatu ujian di laboratorium sekali? Karena ada resiko gangguan dari pendapat Oke, mengkondisikan panelis dalam keadaan tidak dapat terpengaruh oleh faktor lainnya. Kalau laboratorium sensori, di sini juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian untuk parameternya di sini juga mengikuti dari sampel yang kita ujikan. Misalnya dari bentuknya bagaimana, kemudian ukurannya. Di sini kan juga harus menyesuaikan ya. Tidak mungkin kita menjadikan sampel misalnya roti langsung satu blok kayak gitu. Ada 3 sampel. Artinya gede-gede kan nggak mungkin. Nanti juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada beberapa parameter. Saya itu dulu menjelaskan parameter yang perlu kita analisa biasanya dari sampel-sampel yang kita ujikan. Kemudian untuk metode analisis sensori, di sini ada 3 secara umum. Yang pertama adalah pengujian pembedaan, yang kedua adalah pengujian pemilihan atau penerimaan, dan yang ketiga adalah pengujian deskriptif. Mungkin ada yang sudah pernah membaca mengenai 3 pengujian ini. Kira-kira contohnya apa untuk pengujian pembedaan? Kemudian apa lagi? Kan sudah validitas umum, uji ranking. Nah, untuk pengujian pembedaan biasanya di sini dilakukan untuk membedakan antara satu sampel dengan yang lain. Entah itu misalnya sampel yang kita kembangkan atau mungkin dengan sampel yang lama. Kalau untuk pengujian penerimaan, contohnya apa? Kira-kira hedonik, kemudian nah, biasanya di sini untuk pengujian penerimaan kita tidak ada sampel pembeda. Nah, untuk pengujian deskriptif, biasanya apa sih pengujian deskriptif itu? PDA, texture profile, kemudian profil metode ini sudah selesai ya. Nah, untuk pengujian pembedaan di sini ada beberapa macam. Tujuannya biasanya adalah untuk menilai ada atau tidaknya perbedaan antara 2 sampel atau lebih. Misalnya di sini uji perbandingan berpasangan. Biasanya di sini menilai perbedaan antara 2 sampel yang berbeda. Jadi misal kita punya sampel A sama sampel B. Mana yang misalnya yang B di sini dia lebih baik atau kurang baik dibandingkan yang A, seperti itu. Kalau untuk yang uji 2 trio, kira-kira dia bagaimana? Uji 2 trio. Kita punya berapa sampel di sini? 3 sampel. Kemudian kita lakukan apa? Jangan sampai salah. Untuk yang 2 trio, 1 ada referensi, 2 kita uji mana yang sama, mana yang berbeda dengan referensi. Nah, kalau untuk yang uji 3 atau lain di sini, kita punya misal 3 sampel, kita cari mana yang paling berbeda di antara 3 sampel ini. Bedanya antara 2 trio dengan uji segitiga, kalau uji 2 trio dia ada refleksi atau sampel pembanding. Kalau yang segitiga atau triangle dia tidak ada refleksi. Jadi kita langsung diberikan 3 sampel, kita cari mana yang paling berbeda seperti itu. Nah, untuk uji pembanding jamak ini hampir sama dengan uji berpasangan, cuma di sini kita kelompokkan sampel-sampel ke dalam masing-masing yang berbeda. Dan terakhir di sini adalah uji ranking. Uji ranking di sini biasanya untuk mengurutkan dari yang mutunya lebih baik hingga ke yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian untuk uji penerimaan di sini terdiri dari uji hedonik dan uji mutu hedonik. Nah, untuk uji hedonik biasanya adalah mengacu kepada kesukaan atau
tingkat kesukaan dari konsumen atau panelis. Kalau yang uji mutu hedonik, dia lebih ke kesan baik buruknya atau lebih mengacu pada mutunya. Dimana untuk uji mutu hedonik biasanya yang perlu kita perhatikan adalah parameter mutu yang sesuai dengan sampelnya. Seperti itu ya. Dan di sini kalau untuk uji penerimaan biasanya panelis dilarang meminta sampel sebelumnya karena harus benar-benar subjektif. Gitu. Nah, untuk uji deskriptif di sini biasanya dia lebih menggunakan panelis yang benar-benar harus terlatih. Jadi panelis di sini benar-benar dapat mengidentifikasi atribut-atribut sensorinya secara lebih mendalam. Jadi seperti itu. Contohnya adalah CPV, profile, dan tekstur profile. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami ya? Oke, di sini ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan, bisa di rumah. Nanti untuk minggu depan kita bahas dan kita diskusikan. Ada pertanyaan mengenai tugas mandirinya? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan pada mata kuliah analisis sensori terdiri dari buku analisis sensori untuk industri pangan dan agro oleh Dwi Setianingsih tahun 2010. Kemudian diantaranya juga adalah buku evaluasi sensori oleh Rahayu Nurasiat dan Widianto tahun 2019. Termasuk juga di sini adalah buku teknik evaluasi sensori produk pangan oleh Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2024. Demikian pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti sertifikasi dosen Kementerian Perguruan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.